Ya oke Bang, mungkin bisa diceritain agenda hari ini ke Polda. Agenda hari ini kami datang ke SPKT Polda Metro Jaya dalam rangka melaporkan seseorang yang mengaku-ngaku sebagai profesi advokat. Namun ternyata yang bersangkutan, yang kami dapatkan informasi, diduga bukan advokat. Tapi prinsipnya bukan itu yang akan kami laporkan ke Polda Metro Jaya, tetapi terkait dengan yang bersangkutan ini telah melarikan uang klien kami sejumlah 72 juta. Dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan. Sudah memasuki berapa? Hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Nah, advokat tersebut, saya kasih clue-nya aja ya ke rekan-rekan. Beliau itu pernah melaporkan artis Baim Wong, inisial PF. Yang melaporkan Baim Wong dalam inisial PF. Nah, kami tidak bermaksud apa-apa, karena memang ada unsur pidana yang kuat di sana. Pelanggaran 378 dan 372. Maka dari itu, saya bersama klien saya dampingi klien saya, dan ada saksi juga yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Yang bersangkutan sampai saat ini mencoba menghilangkan diri, tidak mau untuk berkomunikasi, tidak bisa terakses. Dan perlu rekan-rekan wartawan ketahui, alamatnya dia pun menurut klien kami tidak benar atau alamat palsu. Ini saya tambahkan sedikit dari klien saya, Pak Renald akan menyampaikan waktu beliau datang ke lokasi si PF ini, inisial PF ini, bisa diceritakan Pak? Ya, hari itu saya dan teman-teman juga yang diduga ataupun sudah pasti jadi korban datang untuk mengecek langsung lokasi atau kondisi kantor advokat law firm ini. Ternyata ketika kami datangin ke lokasi tersebut, itu tidak benar, tidak ada kantor law firm di area tersebut. Sampai kami 2 kali balik, kami penasaran, ternyata tidak ada. Ya. Dan semua alamat somasi yang dia kirimkan ke saya, kepada Baim Wong, lalu kepada BCA, itu alamat kantor tersebut. Setelah kami cek, tidak ada satu kantor. Ini jadi catatan ya. Dan ini tambahan dari saya sebagai anggota Pradi. Saya merasa sedih yang bersangkutan ini mengaku sebagai anggota Pradi Pak Oto. Ternyata setelah kami cek, yang bersangkutan ini bukan anggota Pradi Pak Oto. Dan saya demi menjaga marwah Pradi Pak Oto, marwah juga teman-teman advokat, profesi yang officium nobile, patut saya harus ambil sikap. Makanya ada pendidikan publik yang ingin saya sampaikan ke masyarakat luas. Jika ada menemui advokat manapun dia, calon advokat, calon klien yang menemui advokat, masyarakat luas yang ingin bertemu atau berkonsultasi dengan advokat untuk melihat apakah dia seorang advokat atau tidak, harus meminta kartu tanda pengenal advokat yang bersangkutan. Itu boleh, dia berhak. Jangan sampai ibarat pepatah seperti membeli kucing dalam karung. Dan saya harus sampaikan ini untuk menjaga marwah advokat, karena bagaimanapun ada istilah lagi,
sebab nilai titik merusak susu sebelang. Saya nggak mau ada advokat lain tercoreng hanya ulah 1-2 oknum advokat, atau apalagi ini bukan advokat gitu. Ini mencoreng nama baik profesi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau kronologisnya tertipu itu gimana? Bisa diceritakan oleh klien Ya, saya. awalnya mungkin Pak Faisal bisa bicara lebih dulu sebelum saya. Nah, yang pertama kali kenal dengan inisial PF ini dari beliau. Oke. Jadi bermula PF ini adalah PH kami. PH kami. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan bahwa dia akan mendampingi kita. Sampai pada saat dia datang itu seperti PH cowboy. Karena selalu bawa senjata. Dia bawa pistol. Nah, ini yang bikin saya jadi curiganya lebih mendalam bahwa ini kayaknya bukan PH ini. Sampai saya memproses satu masalah pun tidak pernah beliau dampingi. Oke. Sampai ada beberapa yang saya dirugikan sama beliau. Oke. Selain nominal juga ada barang berupa cincin berlian yang dibawa beliau. Oke. Setelah semuanya pelan-pelan diketahui bahwa beliau bukan PH, makin lama dia makin menghilang. Saat itu sebelum menghilang, beliau itu ada di rumah saya. Kebetulan ada Pak Rey datang ke rumah saya, yang mana Pak Rey ini juga punya satu problem. Akhirnya ngobrol sama beliau. Habis itu terus berkelanjutan Pak Rey ini dengan beliau. Saat itu juga tidak lama saya langsung putus untuk kuasa beliau. Karena kondisinya sudah sangat mencurigakan. Satu, kerjanya tidak jelas, petentang-petenteng bawa senjata. Oke. Makanya saya langsung putus kontrak sama beliau. Sampai sekarang kami lagi mencari memang. Beliau itu saya cari, cuma memang dia menghilang. Bahkan beliau ini sudah datang ke alamat yang Alamat kantor itu sesuai kartu nama yang dikasih, skop surat beliau, di mana daerah Kebon Jeruk kalau nggak salah ya. ya. Puri Mansion. Nah, itu setelah Pak Faisal dan Pak Renal ke sana, yang bersangkutan itu bukan alamat tersebut. Jadi alamatnya itu ya Palsu lah. Ya, Palsu. Dan ada barcode-nya kan. Kalau berlian itu dalam rangka apa Pak ya? Kenapa? Yang berlian tadi itu dalam rangka apa Pak? Dalam rangka saya minta untuk, karena beliau minta biaya kan, minta biaya. Kebetulan saya ada berlian, makanya saya serahkan aja berlian itu untuk DP lah paling tidak. Tapi ternyata tidak ada kerjanya, tapi malah bawa aja itu berlian. Berarti Bapak termasuk korban juga ya? Korban dan saksi juga. ya. Nilainya pun berapa? Ya kurang lebih 45 juta lah total. Kalau Pak Berlian sama Renal uang cash. 72 juta yang jadi korban. Pak, jadi Bapak ini melaporkan PF ini karena melihat pemberitaan ada Bayi Mong itu, mungkin jadi ikut melaporkan atau gimana, atau Kami tidak ada hubungan. maksudnya Kami tidak ada hubungan melaporkan seseorang itu karena ada kaitan dengan seorang public figure ya. Kami tidak ada kaitan. Murni kami laporkan ini karena yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana. Dan kami cegah tidak ada terjadi tindak pidana yang berkelanjutan. Sebagai apa ya? Kami punya sikap moral. Kalau tidak dilakukan ini nanti akan jadi korban-korban lain lagi gitu. Makanya kami harus lakukan ini. Ini sikap moral kami melaporkan yang bersangkutan, semoga cepat sadar. Dan uang klien kami sampai saat ini di bawah itu belum dikembalikan. berapa nilai Pak? 72 juta. Sudah dicari ke alamat rumah Pak? Rumah? Kemarin itu yang tadi saya sampaikan, sudah datang ke kantor yang bersangkutan. Beliau itu tidak beralamat di tempat yang disebutkan itu. Bahkan tadi Pak Renal sudah sampaikan kan, dia mensomasi Bayi Mong aja pakai alamat yang itu. Ternyata alamatnya nggak di situ gitu. Kira-kira begitu. Untuk nomor WA Pak di blok atau gimana? Kalau saya kan kebetulan
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Prestasi Rakyat. Jadi WA saya bisnis. Jadi pakai WA bisnis ini ketika saya komunikasi dengan bersangkutan masih aktif. Tapi yang korban-korban ini diblokir, diblok. Tapi kalau dengan kami karena WhatsApp-nya itu WhatsApp LBH, jadi kita komunikasi dan dia masih pasang status. Tapi kalau ketika saya kirim surat klarifikasi terkait uang yang dibawa, dia nggak menjanjikan nanti setelah dia balik dari luar kota. Tapi ketika dihubungi lagi, saya coba, dia baca tapi terkirim, tapi dia tidak balas. Seperti itu yang terjadi. Bang, Ya. Bang Azam, Bukan. bukan, Ibrahim. bukan maksudnya kan yang pengacara ini dia ikut asosiasi pengacara mana? Apa radio atau mana? Saya kurang tahu. Tapi yang bersangkutan ini mengaku-ngaku lewat teman saya ya. Ada teman saya pengacara juga menyampaikan ke saya, dia Pradi Oto. Nah, ternyata bukan. Ini yang saya ambil sikap, Pak. Karena saya sebagai advokat dan dari organisasi Pradi Oto, saya juga ikut harus bersikap gitu. Karena ini kan di bawah marwah organisasi saya. Kok ada orang menipu korban-korban penipuan membawa organisasi saya, kan saya tersinggung juga gitu. Ya artinya gini ya, makanya Pradi Oto bisa juga melaporkan soal dia. Ya pasti, saya sudah bersurat kok meminta apakah dia terdaftar sebagai anggota kami di nomor induk anggota kami, ternyata bukan. Dan saya dapat informasi yang bersangkutan ini diduga bukan advokat. Ini informasi yang valid, yang cukup kredibel, yang menyampaikan beliau ini bukan advokat. Masih bisa dibilang diduga keras Bang ya toh? Ya, bisa saya sampaikan hal tersebut. Karena sekarang ini organisasi banyak, kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti saya melindungi organisasi. Mungkin ada imbauan Bang untuk advokat PF ini Bang? Ya, himbauan ke advokat. Kan kalau seandainya dia melihat berita ini seperti apa mungkin? Iya, himbauan saya kepada beliau, saya mohon jangan merusak marwah advokat. Karena advokat itu adalah profesi officium nobile, profesi yang terhormat. Sampai saat ini saya selalu menjaga sikap moral saya karena profesi advokat ini adalah profesi yang mulia. Jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Ini merusak kredibilitas advokat gitu. Jadi marwah kami sebagai advokat jadi tercemar gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi pendidikan publik untuk meminta kartu advokat, jika ada seorang advokat yang mengaku advokat, minta kartunya nggak apa-apa, itu boleh, hak gitu. Supaya kita bisa menguji apakah dia advokat atau bukan gitu. Oke Bang, siap. Thank you Bang.